Shalom Maranatha. Shalom. Puji Tuhan. Gimana saudara, sehat semua? Amin. Hujan deras, nggak ada yang kebanjiran. Tapi Tuhan ada dalam segala kondisi. Amin. Dia peduli kepada apalagi kita sebagai biji matanya. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Selamat datang kepada Ibu Yayu bersama dengan Fani yang akan memberkati kita pada ibadah hari ini. Puji Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya, Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan 10 sinar hati kita memuji nama. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan mencari wajah Tuhan. Kita mau memuji dengan segenap hati kita. Tuhan menjadikan pengharapan kita. Tuhan telah menghadapan pagi hari ini Tuhan. Terimalah doa pujian kami naikkan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami datang rindu menyerahkan hati menyukai hadirat Tuhan. Haleluya.
Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa yang diberkati Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu berkati Tuhan, ada sukacita pagi hari ini, ada amin. Kami ajak kita bangun berdiri. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Tuhan, amin. Mau menari, mau bersorak-sorai,
tiba waktunya kita bersaksi buat Tuhan. Yang rindu menyaksikan kami bersilakan. Sebelumnya kami puji Yesus, kau sungguh baik. Kau sangat baik dan amat baik bagi kita semua, Bapa. Kami persilakan Ibu Esther Rahayu, monggo. Shalom. Shalom. Sukacita. Amin. Ya walaupun kemarin ya saya tidak nyangka 2 hari hujan, tiap pagi tidak bisa jalan, olahraga dibuka. Ya, tapi di situ saya merasakan kasihnya Tuhan, bisa ngikutin apa itu
pagi. Kan sekarang banyak online ya toh. Hari Sabtu kemarin ke Gudang. Saya turun dari mobil itu lihat air. Air pasti nomor satu itu saya mesti ngelirik di kali. Musim hujan kan. Tahu-tahu burut itu WA. Saya belum ke belakang itu. Wah, airnya sudah tinggi ya. Saya bilang gitu. Saya Popo bilang gitu. Berkat katanya gitu. Terus habis itu saya ikut ke belakang, saya buka HP, saya lihat burutku gimana. Saya kepikiran kalau hujan gini aman dulu saya. Tidak tahunya saya ke belakang itu, wow. Air itu sudah mulai naik, tapi bagian belakang kan gara-gara kotor. Air mulai naik, anak buah pada datang, langsung wah beres-beres semua dikasih itu apa palet. Padahal sudah dikasih palet, tambah palet lagi. Nah yang heboh itu cucu saya malah, wah begitu banjir, Bobo, naik terus, bawa airnya, Bobo. Ya kamu jangan ke sana ya, nanti kan airnya dikasih gatel, airnya kotor. Nggak kurang akal dia, minta gendong. Nyebrang ke sana, nyebrang sini minta gendong. Wah heboh sekali itu. Ambil HP, difoto. Saya nggak kepikiran mau foto apa. Dah pikiran saya batin. Padahal barang itu masih banyak yang dari belakang. Ada kardus, ada itu botol aqua. Pak Obi langsung telepon. Kardusku kapan mau ambil? Tak tahunya harga malah turun. Nah kemarin kok tak jual, harganya masih bagus. Sekarang harganya turun, tidak apa-apa, puji Tuhan. Asal besok Senin sudah diambil daripada kebanjiran. Ya kan? Anak buah saya malah, Iman Bu, kamu didosek, tapi kesannya tambah bobot. Itu pikiran, wah anak buah saya itu kok pikirannya malah ngajar jelek ya loh. Saya wah kamu pikiran kamu nambahi genanya mungkin caranya terus habis itu ditopol lagi dikasih palet itu puji Tuhan semuanya teratasi. Walaupun kemarin air naik terus saya sudah ayam guys banjiros. Tidak masalah, aku punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Pasti sanggup. Malah lama-lama suruh takut dia sama Tuhan kita. Haleluya. Pagi tadi sudah suaranya Tuhan ini hujan lagi Tuhan. Tidak apa-apa, anak-anak Tuhan pasti hujan berkah. Amin. Nama Tuhan dan Yesus memberkati. Itulah yang kami berdoa. Terima kasih luar biasa kehadiran BBM ya Bu Yayu. Banyak berkah melimpah. Amin. Itu banjir ya, banjir tidak apa-apa, banjir malah suruh banjir lagi malah surut itu ya. Itu semua kemarahan Tuhan, apapun tetap disyukuri dan mengucapkan. Lagi ada yang mau menambah kesaksian pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat persembahan yang telah disiapkan tadi, kita angkat tinggi-tinggi. Bapa yang baik, mengucap syukur pagi hari ini, harta kekayaan yang telah Kau percayakan pada kami, harta yang indah ini Tuhan. Kami mengembalikan dengan seluruh segala kesukaanmu. Tuhan, kami mengembalikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Semua untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini, di gereja ini. Kuduskan sucikan persembahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan sambut pujian Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Ajaib, kasihnya ajaib bagus.
Firman Tuhan pagi hari ini menjadi jawaban setiap kehidupan kita. Gloria haleluya, kita bersatu pujian. Turi sabda, turi firman pagi hari ini Bapa. Kami berikan hati yang lapar akan firman Bapa. Terima kasih Bapa. Turi
Amin. Mari kami silakan. Puji Tuhan, saudara, kita akan berikhlas. Anak-anak bisa maju ke depan. Sebelum masuk ke kelasnya, kita berdoa dulu. Anak-anakku yang terkasih, berbahagialah karena setiap minggu engkau mendengar cerita dari sejarah Tuhan yang terus bekerja dari zaman ke zaman sampai zamanmu hari ini. Tuhan mempersiapkan engkau, menjaga engkau, sehingga engkau dapat mengerti, memahami dari cerita-cerita Alkitab yang sudah terjadi. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan mendidik, Tuhan mengasihi, Tuhan mendampingi, Tuhan menyembuhkan, Tuhan membangkitkan, dan pengalaman ini akan menjadi bagian imanmu. Masuklah ke kelasmu dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan urapi guru sekolah minggu yang mengajar pada pagi hari ini dengan urapan yang spesial, karena Roh Kudus mampu menjamah setiap anak-anakmu, tidak dibatasi dengan usia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Pagi hari ini kemarin kami sempat berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami sampaikan untuk hari ini Bapak Ibu di tempat ini. Tiba-tiba kembali lagi Tuhan ingatkan tagline yang besar di sini. Mari kita baca bersama-sama sebelum kita masuk ke firman Tuhan. 3, 2, 1. Katakan kebenaran dengan kita yang sehat. Tiba-tiba Tuhan bilang, pakai tagline itu. Terus kemudian kami tanya lagi, Tuhan, apa lagi yang harus saya sampaikan? Kemudian Tuhan kasih satu bukan ayat, bukan catatan khotbah yang pernah kami sampaikan sebelumnya, tapi Tuhan katakan satu hal dengan sebuah kesaksian. Jadi hari Senin itu sebelumnya Sabtu minggu lalu itu tiba-tiba kami dapat WA dari mami, ya kan? Wah, batal seperti itu. Loh, kenapa Mi? Mahal. Jadi itu mami punya keinginan dan kerinduan untuk bisa menginjakan kaki di Israel. Kemudian iseng-iseng karena setiap hari, saya boleh buka masker ya? Karena setiap hari itu nontonnya Mesbah Syukur, Mesbah doanya Ibu Dewi Bahir, itu selalu di akhir itu ada promosi pergi ke Holy Land. Nah kalau setiap hari ditontonin seperti itu pasti pikirannya pasti wah aku mau. Wah ini paling mikir pendeta zaman sekarang promosinya bagus ya. Berapa 24 jam setiap nonton Mesbah Syukur, setiap nonton Mesbah doa selalu ada muncul iklan seperti itu. Buat yang mungkin hanya sekilas dimatiin ya, itu nggak akan memberikan pemikiran apapun. Tapi kalau yang setiap hari nonton muncul itu akan jadi suatu pemikiran. Apalagi berapa minggu yang lalu itu Bu Dewi sempat khotbah itu memang benar-benar pas di Israel. Wah tambah pengen gitu kan. Tiba-tiba iseng ada hotline-nya, ya udah tau ya aja tanya-tanya iseng. Siapa tahu murah bisa bagi.
Akhirnya iseng-iseng WA, berapa hari nggak dijawab ya? 3 hari, 2 hari nggak dijawab. 2 hari nggak dijawab, Ivan. Ya udah berarti mungkin kuotanya udah penuh, Fani bilang seperti itu. Terus tiba-tiba Sabtu pagi itu ngabarin, Pak dijawab, tapi batal kayaknya. Nah, tak tanyain kenapa, mahal katanya. Terus tak dikirimin itinerarinya kemana-mana, oh ya pasti jelas mahal karena perginya lumayan enak, hotelnya juga lumayan oke. Kemudian ya doa Mami, kalau memang udah jatahnya Mami boleh ke Israel ya, Tuhan itu Tuhan yang besar, pasti ada aja caranya. Kami bilang ya udah kok pergi aja sendiri kalau mahal. Tapi ya nggak tahu kayaknya takut nggak bisa bahasa Inggris, takut di sana kesasar. Ya jadi akhirnya cium nyalinya dan mundur. Ya udah. Terus habis itu ya Fani nggak cerita banyak-banyak. Tiba-tiba hari Sabtu siang itu tiba-tiba Fani juga ada WA dari pastor Fani yang di Taiwan. Tiba-tiba dia WA bersyukur hari ini bisa memberkati pendeta-pendeta yang ada di Taiwan. Wah, WA-nya cuma seperti itu. Terus Fani cuma jawab, puji Tuhan biar berkatmu itu nyiprat ke sini. Berkat yang Cece terima itu bisa Fani terima juga. Fani cuma jawab seperti itu. Kemudian udah berselang, kemudian sempat ada yang nanya gitu kan, atasan Fani nanya, gimana kamu jadi kayak saya nggak jadi C? Fani bilang nggak jadi C. Lah kenapa? Cuma Tuhan itu tidak menanamkan kalimat tidak ada duit. Itu sama sekali nggak ada di pikiran Fani untuk jawab seperti itu. Fani cuma ketik kuotanya habis. Nggak tahu kenapa itu Fani bisa ketik kuotanya habis. Udah cuma dijawab itu doang, ya udah berlalu. Malam-malam sekitar jam 9 atau 9:30 Fani WA, kemudian Fani dapat satu kata-kata yang menurut Fani itu bikin Fani nggak bisa tidur kalau ini tidak sampaikan segera. Akhirnya Fani pergi ke Mami, baca. Dan di situ Mami cuma bilang, kalau Tuhan mau kasih itu cara apapun bisa. Ya, nanti ini tuh continue karena tadi udah bilang jangan cerita, tunggu aja tanggal mainnya. Itu isi WA-nya apa, ditunggu sampai nanti Tuhan izinkan kita untuk kita boleh bercerita. Kemudian Fani langsung telepon pastor Fani yang dari Taiwan, kau ceritain pas cerita gini-gini, puji Tuhan katanya. Terus kamu gimana? Ya nggak apa-apa, ya lo nyesel sih, cuma ya itu berkat Tuhan. Setiap kita dikasih porsi yang beda-beda. Kalau itu jatahnya orang tua pun ya sudah, aku bilang. Kemudian istrinya, kalau gitu Cece yang mau cerita katanya. Ya tahu apa Cece? Kesaksian apa Cece? Dia cerita, sebetulnya Cece ya kemarin nggak mau berkati pendeta-pendeta. Waduh ketahuan gitu. Nah terus terpaksa katanya. Loh gimana ceritanya bisa terpaksa? Jadi di Taiwan itu ada suatu event yang selalu diadain itu Desember Natal ya. Jadi semua gereja Indonesia di Taiwan itu ngadain satu acara. Baik yang Kristen, Katolik itu kita ngadain satu acara disponsori oleh Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Taiwan, KDI. Jadi setiap event itu selalu ada. Nah sebelum acara itu mereka banyak meeting ceritanya. Hari itu ada jadwal meeting untuk penyusunan acara dengan pihak embassy. Nah mereka pergi ke sana, setelah selesai tiba-tiba ada satu ibu gembala yang ngomong, kita udah lama nih nggak ketemu bareng seperti ini, ayo makan. Ya udah, itu pastor saya udah deg-degan. Daerah sini itu daerahnya bersih, tidak ada yang murah makanannya. Muter. Nah, karena kebetulan waktu itu sedang jam makan siang, itu semua restoran bisa penuh. Aduh, hanya ada satu sisa restoran. Ada satu gembala dari gereja sebelah bilang, ya udah kita makan di situ aja di restoran Taiwan. Wah, pastor saya udah mikir, aduh kalau restoran Taiwan nggak mungkin makannya semangkok. Pasti makannya pesen berapa macam, makan bareng. Itu pasti juga ngeluarin duit. Nah kebetulan istri pastor saya itu selalu ada satu orang
Indonesia, dia menikah dengan orang Taiwan. Nah itu biasanya yang bayarin. Tiba-tiba hari itu tidak datang. Yang bayarin tidak ada. Ini direkam masuk ke itu. Ya semoga istri pastor saya lihat gitu ya. Supaya bertobat, jangan mengandalkan manusia. Gak datang. Kan ini nanti siapa yang bayar? Terus ada minggu. Udah nanti kita bayar bareng-bareng saja. Oh ya udah mulai tenang. Tiba-tiba setelah selesai makan, dia minta bil. Ini udah dikali istri pastor. Tiba-tiba tahu nggak kalau Tuhan itu mau nyentil seseorang itu malah sekalian. Jadi ketika pas makan itu mereka sempat ngobrol cerita tentang takhir. Wah takhir itu anak Tuhan, uangnya banyak, bantu sana bantu sini. Terus muncul di benaknya istri pastor saya, kalau Tuhan seandainya memberikan aku seperti takhir, pasti aku gak kekurangan. Ada terus uang aku bisa berkat di sana, berkat di sini, berkat di sana. Seperti itu pikirannya ketika cerita ngobrol tentang itu. Dan kembali lagi, bilnya datang ini. Tahu nggak? Bil ini dikasih ke siapa? Dikasih ke pastor saya. Jadi mereka kan duduknya melingkar. Tiba-tiba pelayan itu datang. Pas di tengah-tengah pastor dan istrinya. Waduh, kalau gitu kan nggak ada yang diajak sharing. Diajak sharing ya baik uangnya suaminya, satunya istrinya yang nombor. Istrinya pastor saya cuma bilang, aduh kok nggak berdiri geser sedikit ya di antara pastornya sama satu gembala lagi dari gereja lain. Udah di situ aja. Terus Tuhan itu bilang, bayar kok. Uangnya siapa Tuhan? Diririk sedikit kalian. Wah ya lumayan ini katanya. Tiba-tiba Tuhan bilang, ketika kamu memberkati, kamu itu bukan berkatmu, tapi itu berkatku. Kamu itu cuma tangan Tuhan. Kamu itu cuma penyaur. Tiba-tiba langsung ditarik itu. Saya bayar kali. Akhirnya pastor saya dan istrinya yang bayar. Habis itu bukti baru ke desa yang lain. Jangan terlanjur katanya. Kok gak ada ditagih kok gitu. Akhirnya pastor saya bayar. Tiba-tiba gak selesai sampai di situ. Sampai balik ke mobil, tiba-tiba pastor saya bilang, "Han, kok mau bayarin?" Ternyata suaminya gak sepakat. Tiba-tiba istrinya bilang, "Aku ditegur Tuhan. Kan kamu juga dapat berkat kemarin." Habis dari situ suaminya langsung, "Oh ya udah, terserah kamu." Nah, ketika dia ngobrol itu tiba-tiba saya cuma dikasih hikmah. Untung kamu bukan takhir. Kenapa? Nah, kamu bukan takhir aja udah bayar-bayarin, apalagi takhir. Wah, kamu tambah bagi-baginya, wah lempar-lempar. Ya, tapi itulah ya pola pikir manusia. Karena manusia itu cuma pikir seandainya. Cuma berpikir seandainya aku jadi orang kaya, punya duit berjuta-juta. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yuk, mari kita buka dulu di Yeremia 17 ayat ke-5 sampai ke-8. Sudah? Saya bacakan Yeremia 17 ayat ke-5 sampai ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merangkatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap
hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. So dari kesaksian itu Tuhan ingatkan ayat ini. Jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia. Kalau kita berpikir hari-hari ini, berapa banyak manusia yang sudah mulai melupakan Tuhan, mulai mengandalkan kekuatannya sendiri, belajar mati-matian, SMA, S1 masih kurang, S2 masih kurang, S3 masih kurang, S3. Banyak manusia mulai mengandalkan dirinya sendiri, tapi lupa. Makanya nggak heran kalau hari-hari ini kita lihat di kehidupan kita banyak anak-anak muda yang frustasi, banyak anak-anak muda yang stres, nggak tahu harus ngapain menghadapi dunia seperti ini. Karena kita nggak bisa bilang dunia itu semakin baik, dunia itu semakin jahat. Ia tawarkan berbagai kesenangan duniawi. Kalau kita berpikir dengan pola pikir kita itu nggak akan bisa mencapai apa yang kita mau, pasti kurang terus. Ya, saya ini lulusan S2. Ya, kalau orang bilang S2 harus punya pemikiran yang lebih baik daripada anak-anak yang lain, tapi bukan seperti itu. Ya, ini ada Pak Paulus sudah S3 gitu kan. Apa sih yang sebetulnya kita cari ketika kita sekolah? Bukan kekuatan kita, tapi ketika kita belajar semakin tinggi jenjang, kita belajar semakin merendah sebetulnya. Karena di pelajaran, kalau ibu bapak tahu, semakin S2 itu kita tidak lagi belajar teori. Di S2 itu kita belajar aplikasi. Sebetulnya semakin jenjang itu mengajarkan kita untuk belajar semakin merendah. Bukan belajar untuk semakin ini loh bisa lebih paling, no. Tapi aplikasi. Bagaimana dengan teori ini kita bisa aplikasikan di situasi seperti ini? Apakah masuk atau enggak? Makanya di S2 kita dituntut untuk nulis yang namanya jurnal, penelitian yang lebih spesifik. Karena sebetulnya kita itu diajarkan untuk semakin tahu lebih dalam, bukan teori lagi. Nah, nanti S3 mungkin Pak Paulus bisa jelasin lebih lanjut, lebih kompleks, lebih mungkin masuk ke individunya seperti apa. Ya, jadi semakin ilmu itu kita belajar semakin tinggi, bukan semakin kita itu ingin sesuatu yang wow, tapi kita belajar untuk lebih merendah. Makanya saya juga sedikit kaget ketika saya sekarang di Solo ini pegang hampir semua divisi. Ya, salah satunya HRD. Memang saya backgroundnya psikologi. Saya tahu sedikit tentang recruitment, saya tahu sedikit tentang training. Cuma saya tidak mendalami karena saya tahu kayaknya saya nggak bisa di situ. Tapi saya tahu dasar-dasar. Bulan Agustus itu tiba-tiba kita terima sebuah CV. Kalau dilihat dari CV-nya itu bukan CV yang ecek-ecek, ya, dia desainnya bagus. Kemudian waktu kita lihat juga experience-nya itu lulusan Jepang. Wah, saya bilang coba aja di interview, saya mau tahu. Banyak orang ketika dia punya ilmu yang lebih, dia menonjolkan itu. Saya ini lulusan dari sini, dari Jepang, tapi dia lupa konsepnya. Kamu tuh mau ngapain setelah lulus? Banyak orang yang nggak tahu. Bersyukur kita yang di sini kita tahu konsep itu. Ya, hari ini kenapa kita datang ke gereja? Karena kita mau ketemu Tuhan, bukan ketemu Pak Paulus, bukan ketemu Tuhan. Ketika konsep itu kita tanamkan benar, kita akan jadi pribadi yang benar. Ketika kita jadi pribadi yang benar, maka kebenaran ini bisa dikatakan. Dimulai dari mana? Pikiran. Dari
pola pikir kita, dari mindset kita. Nah, mindset itu apa sih sebetulnya? Mindset itu adalah cara berpikir, kemudian sikap. Jadi setelah kita memiliki konsep berpikir yang benar, maka sikap hati kita itu juga benar. Banyak orang itu yang konsep pikirannya salah, kemudian bertindaknya pun juga semau gue. Banyak sekarang hari-hari ini orang tua murid, ya khususnya saya banyak dengerin karena teman-teman saya itu kan juga udah banyak gendong anak ya. Jadi banyak ceritanya kalau ketemu itu saya sedikit roaming gitu kan. Udah ceritanya, anakku tadi gini-gini, oh tadi di sekolah gini. Waktu saya belum ngerasain nikah aja belum gitu kan. Jadi saya nggak pernah ngerasain punya anak. Tapi dari cerita mereka, ngajar anak di zaman-zaman sekarang itu sangat susah. Ya, apalagi anak kecil tuh udah bisa tahu caranya megang ini, YouTube. Itu mereka udah tahu. Kalau kita orang tua nggak proteksi, waduh, dia bisa menjelajah sampai mana-mana. Dan hanya itu, ternyata kasus bullying di sekolah itu semakin tinggi. Sampai HRD saya itu cerita sama saya. Setiap anak saya pulang sekolah itu pertanyaan yang saya lontarkan satu sih. Apa? Kamu tadi ke toilet sama siapa? Oh sama gurunya, Mak. Gurumu ngapain? Sampai ditanyain detail seperti itu. Karena kasus tindakan kriminalitas pada anak-anak, seksualitas kriminalitas ini mulai meninggi. Orang sudah kehilangan akal pikiran, makanya mereka bertindak semaunya sendiri. Sampai saudara seperti itu. Saya sampai dah habis pikir dulu, aku pulang sekolah, mamaku nggak pernah nanyain kamu ke toilet apa enggak. Boro-boro. Yang ditanyain, sekolahku gimana? Bu. Yang penting nilai bagus, beres. Tapi sekarang enggak. Orang pulang sekolah yang ditanyain sampai detail seperti itu. Tadi temanmu ngapain aja? Kamu mainan apa aja? Apalagi kalau pulang ya cik, dan itu kan anak-anak jatuh. Apa itu tak tanyain sampai detail. Ini jatuhnya tadi kenapa? Itulah kejadian hari-hari ini. Ya saya nggak tahu ibu bapak yang punya anak apakah juga seperti itu. Tapi ingat, ketika kita mulai punya pikiran yang baik, pola pikir yang benar di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan katakan kita seperti pohon yang ditanam di aliran tepi sungai. Kebanjiran ya nggak apa-apa. Ya, karena dikatakan apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir. Jadi tidak ada kekhawatiran. Itu yang Tuhan mau. Tapi ya saya juga selalu bilang sama mami saya, tapi ya orang sekarang itu banyak pikirannya, semakin banyak khawatirnya. Nanti anakku gimana? Anakku udah 30 belum nikah nih, nanti gimana? Ada enggak ya? Udah pikirannya khawatir tok adanya. Apalagi papa saya itu kalau saya belum pulang, jam 7 belum pulang, wah itu mulai itu nanya sana nanya sini. Padahal saya udah besar, ya. Tapi kekhawatiran itu selalu ada. Saya bilang pipi, saya itu keluar, saya nggak mungkin ngapa-ngapain. Ya, kalau saya mau ngapa-ngapain, udah dari dulu. Ketika saya di Taiwan, udah tahu, nggak ada yang kenal. Ya, jadi nggak usah khawatir. Tapi ya namanya orang tua, masih aja khawatir. Kamu tuh kayak pulangnya telat, ya udah kadang orang kerja itu lali ya. Ya udah ketemu orang atau meeting itu kan udah pegang handphone. Tapi pinginnya papa saya itu kayak anak bayi si ngabari, nanti pulang ya, jam sekian buka pintu ya. Sekarang anak-anak nggak bisa digituin kadang. Semakin diatur kayak gitu malah hilang.
kasih sedikit pembelajaran parenting. Yang penting tanamkan dulu iman, pengalaman akan Tuhan. Titik. Dia nggak akan lari kemana-mana karena dia tahu siapa aku. Sama halnya dengan jemaat Tuhan. Ketika gembalanya menanamkan siapa kita, jemaat tidak akan jadi kutu loncat-loncat sana loncat sini, karena dia tahu siapa dia. Itu yang namanya Kristen dewasa. Saya selalu diajarkan sama pastor saya, pelayanan itu bukan di atas mimbar. Pelayanan itu di luar mimbar. Itu yang paling utama. Jadi semua pelayan Tuhan di gereja diwajibkan untuk kosek, bersih. Itulah pelayanan. Kalau kamu sudah ada di atas mimbar, ini anugerah. Bagus. Tapi pelayanan yang utama itu di luar mimbar. Mungkin kamu ketemu orang yang belum kenal Tuhan, kamu bisa ceritakan dia, ajak dia makan, itu pelayanan. Pastor saya selalu bilang seperti itu, ubah mindsetmu. Ketika banyak orang mengatakan pelayanan harus jadi pemain musik, pelayanan harus jadi usher, pelayanan harus jadi keyboardis, pelayanan harus ubah. Pelayanan itu di luar mimbar. Apalagi kita kalau di luar negeri itu kan nggak ada siapapun ya, dalam arti kata orang tua yang jauh ya, yang bisa. Kadang teman saya curhat yang bisa dengerin siapa? Ya kita ini. Itu pelayanan yang utama. Ya. Jadi pelayanan nggak harus di dalam gedung gereja. Ketika saudara di tempat kerja, kalian jadi teman curhat, bisa memberikan solusi. Bahkan puji syukur bisa konsel di tempat kerja, menceritakan kebaikan Tuhan buat teman-teman yang lain. Itu pelayanan. Makanya dikatakan, pergilah jadikan sekalian bangsa muridku. Nah, dimulai dari mana? Pola pikir. Karena ketika ada pola pikir yang benar, jemaat Tuhan bisa mengatakan sebuah kebenaran. Kebenaran selalu akan jadi kebenaran. Itu yang harus kita mulai di dalam diri kita. Kita lanjut lagi. Kemudian pola pikir itu mindset, yaitu mentalitas. Mentalitas tidak hanya berhenti di situ. Mentalitas yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi bukan diri kita sendiri loh yang diubahkan Tuhan ketika kita punya pola pikir yang benar, tapi mentalitas untuk merubah perilaku orang-orang di sekitar kita. Kadang banyak orang berpikir selesai sampai di sini. Tuhan berkati aku selesai sampai di sini. Keluargamu bahagia selesai sampai di sini. No, ternyata lebih dari itu yang Tuhan mau. Mentalitas untuk kita bisa mempengaruhi orang lain. Ketika kita punya keluarga yang bahagia, ceritakan bagaimana kita bisa punya keluarga yang bahagia. Resep-resepnya apa? Jadi berkat buat orang lain. Itu yang Tuhan mau. Makanya dikatakan bahwa laut mati itu akan selalu jadi laut mati. Kenapa? Padahal alirannya sama dari sungai Yordan. Karena sungai mati tidak bisa mengalirkan kembali. Ngampung kok di laut mati. Makanya kadar garamnya tinggi. Ketika kadar garam tinggi, malah nggak ada makhluk hidup yang bisa hidup di sana. So jangan cuma hidup kita aja yang mau. Ya udah Tuhan berkati aku aja. Tuhan berkati aku, berikan aku kesehatan, keluargaku bahagia, tidak terpengaruh apa-apa, puji Tuhan. No, lebih dari itu. Tuhan itu mau kita jadi agent of God. Jadi agen-agennya Tuhan. Kalau manusia punya MLM, kita juga harus seperti itu. Kita harus bisa mempengaruhi orang dengan sikap kita, dengan pola pikir kita. Makanya diperlukan yang namanya
konsep. Disitulah ajang anak-anak Tuhan untuk boleh jadi agentnya Tuhan, boleh jadi tempat untuk saling belajar, kesaksian, menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi pengen, kok dia bisa ya ditolong Tuhan seperti itu. Dulu saya paling gak percaya, kok orang pendeta bisa ya dikasih mobil Mercy, itu paling gak percaya. Mana ada orang bisa ngasih Mercy, saya pikir gitu. Tapi setelah berjalannya iman, pola pikir kita dirubah. Ternyata ketika kita sudah sampai di satu status bahwa kita memikul salib, itu kita sudah tidak memikirkan keinginan daging. Jadi ketika kita ngasih, itu tidak kepikiran, harganya sekian, ini untuk ini, nanti kalau saya rugi, udah. Walaupun saya belum ngalami, saya belum pernah dikasih Mercy, tapi pola pikir. Ya, terus habis ini jangan berpikir, wah saya juga mau dikasih Mercy, tapi berpikirlah bahwa kapan saya bisa ngasih Mercy. Pola pikir, konsep diri. Nah, itu yang kita harus bangun terus-menerus. Banyak orang yang saya dulu sering debat sama teman saya, ya kamu enak, orang tuamu kaya, mau jadi dokter tinggal bayar. Saya mau jadi dokter, dramanya banyak, saya pergi ke Surabaya kebanjiran. Tapi ketika pola pikir kita dirubah, ini toh ternyata rencana Tuhan kok saya gagal jadi dokter. Mungkin saya nggak survive ketika COVID kemarin. Mungkin kalau saya jadi dokter saya meninggal. Nggak ada yang tahu, karena teman saya banyak yang meninggal. Tapi ada fasenya. Kalau kita melihat berapa tahun yang lalu, waktu saya SMA, kalau saya ngomong berapa tahun yang lalu ketahuan ya tua banget. Pasti Tuhan ini nggak sayang sama aku. Saya nggak bisa jadi dokter, hanya masalah dana. Coba orang tua aku itu kembali lagi, panggil, wah saya jadi dokter langsung spesialis. Tapi ketika kita mau, kita punya pola pikir, ternyata Tuhan itu mau saya seperti ini. Kenapa namanya jadi dua gagal? Bukan secara akademik, tapi secara keuangan. Supaya apa? Kita jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Punya pola konsep yang seperti itu. Saya juga dulu di Taiwan itu kasih karunia Tuhan. Saya daftar sendiri, orang tua saya tidak tahu. Tahunya ketika ada surat saya diterima, udah itu aja. Dan di Taiwan pun juga modalnya tiket itu dari mak saya, bukan dari orang tua saya. Saya berangkat ke sana, sampai di sana ternyata beasiswanya tidak cair 3 bulan. Waduh, dewasa saya bilang aman nih, saya dibiayai semuanya. Tapi Tuhan tidak kurang akal. Ya, Tuhan kasih babi gratis di sana. Walaupun 3 bulan saya makan itu aja, tapi kurus malah. Nah sekarang makan sayur malah gede. Tuhan sediakan semuanya. Jadi dimulai dari konsep pola pikir. Saya selalu berpikir kalau Tuhan sudah bawa saya ke Taiwan, saya tidak akan kelaparan. Ada aja caranya. Sampai sekarang, ketika saya ke Taiwan, saya tidak akan kelaparan. Saya tidak pernah takut yang namanya tidak ada hotel, malah gratis. Tidak cuma saya loh yang dapat, orang tua saya ke Taiwan gratis. Saya kunci nih, saya rumah gratis. Itu yang Tuhan mau. Jadi agentnya Tuhan. Itu dulu yang harus ngalamin, yang punya pola pikir yang benar dulu, supaya kita bisa mengatakan kebenaran. Nah kalau kita nggak tahu pola pikir kita salah, sikap kita salah, orang percaya loh ketika kita menyatakan sesuatu. Mama saya juga kaget waktu itu, udah ke Taiwan saja jangan takut. Tapi kalau saya nggak ngalamin dulu, dia pasti juga, ya siap-siap kan harus cari hotel segala macam. Tapi saya sudah menikmatinya. Mama saya itu sampai kaget, kamu itu sampai bisa buka kamarnya pastor bukti. Saya
Di mana aja tempatnya saya tetap. Sama halnya dengan kita ke Tuhan. Kalau kita itu sudah tahu Tuhan itu modelnya seperti apa, satu kunci berangkasnya Tuhan itu kita tahu. Dikatakan Tuhan itu bahwa bumi ini tumpuan kaki Tuhan. Ini aja sebesar ini bukan sama kaki kita masih besar bumi ini. Tapi dikatakan bahwa bumi itu tumpuan kakinya Tuhan. Jadi Tuhan itu besar. Kalau cuma mikirin masalah hidup kita, kecil buat Tuhan. Masalah hidup manusia itu sebatas apa sih? Finansial, rumah, keluarga. Kalau saya single ya saya mau pasangan hidup. Ya. Kecil buat Tuhan. Karena Tuhan sebelum saya dilahirkan Tuhan sudah mengatakan bahwa aku menciptakan manusia berpasang-pasangan. Sebelum saya lahir Tuhan sudah keluarkan firman itu. Jadi kecil, oh kamu belum punya pasangan itu hal kecil buat Tuhan. Karena sebelum kamu lahir, aku sudah tahu keinginan hatimu. Sebelum kamu menikah, aku sudah tahu keinginan hatimu. Tapi sebelum kita terima janji Tuhan yang seperti itu, konsep pola pikir kita. Jadi pikir saya tinggal di keluarga Kristen, orang tua saya mama hamba Tuhan, terus saya nggak dipresio dalam masalah pasangan hidup. Pernah suatu kali saya itu sampai aku Tuhan, ternyata pendeta juga pendekar. Tiba-tiba tuh mama saya bilang, kok kamu cari-cari di Facebook hamba Tuhan? Saya bilang bertobat ya manusiawi, daging dikejar. Sama saya godain sekali. Nggak sekalian nih gabung itu aplikasi Tinder cari jodoh. Fotonya ganteng, muncul-muncul waduh, ya kan? Hamba Tuhan. Ada di sini bisa ada. Manusiawi. Ketakutan, khawatir. Kenapa? Pola pikir. Duh, nanti anak semakin tua, semakin tahu. Manusia itu bilang wanita itu kayak bunga. Ada masanya mekar, yang sayu itu. Tapi bagi Tuhan tidak ada lain. Dikatakan bahwa kita akan terus berdoa. Karena kita ditanam di tepi aliran sungai. Nah, saya ngomong ini biar bertobat. Biar saya juga tidak dikejar-kejar. Saya juga mau nih, bukan enggak. Ya. Saya juga wah kapan. Tapi Tuhan selalu bilang, waktuku lebih indah dari waktu manusia. Nah, waktunya Tuhan kapan? Jangan. Saya juga sampai bilang sama Tuhan, Tuhan waktumu 1 hari 1000 tahun, 1000 tahun aku tidak bisa nunggu loh Tuhan. Kan Tuhan selalu bilang 1 harinya 1000 tahunnya Tuhan, tapi 1000 tahunnya Tuhan bisa 1 hari di sini. Tinggal apa? Pola pikir kita. Ketika kita tahu siapa kita, Tuhan katakan cari pasangan yang sepadan. Kelihatannya gampang ya sepadan, tapi susahnya sekali. Kalau cuma hanya senang-senang ya bisa aja. Tapi Tuhan katakan sepadan. Sepadan itu berbicara tentang kualitas iman. Bukan hanya seagama, tapi sepadan. Kualitas iman. Makanya banyak orang yang akhirnya dan sepadannya dipelintir situ aja, seagama nggak beres. Sebenarnya kamu menikah diberkati Tuhan. Makanya nggak heran kalau hari-hari ini kita lihat kok yang ceweknya super power, yang cowoknya, atau sebaliknya cowoknya yang super power, cowoknya berhikmat, istrinya enggak, foya-foya. Karena biar gampang, seagama aja. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Sepadan sudah nggak bisa ditawar. Nah, kalau kita mau dapat cowok yang high class, ya kita harus high class. Ya
saya pelajari dari Tuhan. Makanya kalau saya suruh bikin apa kriteria cewek cowok yang kalian sukai, kalau kita maunya semakin banyak, ya semakin kita harus bisa sepadan dulu. Itu yang harus kita pelajari. Pola pikirnya Tuhan itu harus ada di dalam hidup kita. Selanjutnya, pola pikir itu membawa kita untuk belajar mengambil sebuah keputusan. Jadi nggak cuma berarti ya kita jadi agentnya of Tuhan, kita cerita kepada Tuhan, tapi itu juga mengajarkan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Banyak orang yang ditanya mau makan apa, terserah. Mau pergi kemana, terserah. Kata terserah itu bisa menimbulkan huru hara. Ya kan? Mama saya selalu bilang, kau berani mau makan apa, terserah. Ya udah bakmi, kok bakmi terus? Ini dong, ditanya terserah kok. Siapa yang sering seperti itu? Ya kalau ditanya mau makan apa, terserah. Wah, bikin. Kok ini terus? Berarti ditanya terserah. Tapi Tuhan ajarkan, ketika kamu punya pola pikirnya Tuhan, kamu belajar untuk bisa mengambil keputusan. Wah, nanti kalau salah gimana, Pak? Itulah poinnya. Berjalan bersama Tuhan itu tidak selalu lurus. Ada up and down. Tapi Tuhan katakan, aku akan selalu bersama Tuhan di sepanjang musim. Banyak orang itu ngomong itu takut. Ya, nek istriku bisa masaki aku. Makanya tak terserah. Sama halnya, Tuhan juga mau kita belajar mengambil keputusan. Bapak Ibu, di sini pilih suami atau istri juga ambil keputusan. Bukan Tuhan yang pilihin loh. Oke, aku mau dengan A. Oke, aku mau dengan B. Di perjalanan cekcok pasti ada. Tapi itu yang Tuhan mau. Bagaimana pola pikirmu, bagaimana respon hatimu ketika kamu punya istri yang ternyata ternyata setengah mati gitu kan. Atau suamiku balala, suamiku kalau tidur kok ngoroknya kayak gini. Tapi disitulah Tuhan mau kamu kita. So belajar untuk ambil keputusan. Tak lupanya dengan tanya Tuhan. Yang mana Tuhan? Tuhan itu bukan Tuhan yang maksa. Kok kamu harus seperti ini, kok kamu harus seperti ini. Tuhan itu Allah yang memberikan kita free will, kebebasan. Kebebasan untuk kita merdeka. Jadi yuk, mari kita punya pola pikir yang benar di hadapan Tuhan. Menurut pengetahuan ada 8 pola pikir. Yang pertama itu pola pikir untuk ingin bertumbuh dan berkembang. Kemudian pola pikir untuk berani mengambil resiko, membuat keputusan. Kemudian pola pikir yang tidak malu untuk belajar dari kesalahan-kesalahannya. Kemudian yang keempat, pola pikir yang selalu ingin tahu banyak hal, mau belajar. Banyak orang Kristen yang saya rasa hari-hari ini banyak yang malas belajar. Padahal kita ada di era digital. Ketika kita mau belajar, nggak perlu sekolah, Bapak Ibu. Kita bisa belajar lewat YouTube. Kita belajar bisa lewat e-learning dimanapun. Sekarang banyak yang gratis. Makanya saya selalu bilang, wah, Mami udah nggak bisa ya, udah keluar mau. Ketika kita mau belajar, kita mau berpola pikir, oh enggak, orang tua bisa, bisa. Taruhan sama saya, Pak Paulus sama mami saya pegang laptop, lebih pintar siapa? Nah, padahal secara usia lebih senior Pak Paulus, tapi pola pikir, ketika mau belajar banyak hal, lebih bisa. Sama halnya, orang Kristen harus terus belajar tentang kebenaran firman. Nah, kalau punya Alkitab
kepanjangan seperti itu buat apa? Dikatakan bahwa semua ilmu itu ada di sini. Maka ilmu magic 5 roti 2 ikan dan 12 keranjang. Semua ilmu ada di dalam Alkitab. Tapi kita nggak pernah buka Alkitab. Yang salah siapa? Pola pikir kita sendiri yang membatasi kita. Selanjutnya, yang kelima, pola pikir yang selalu bersyukur dan tidak iri hati terhadap keberhasilan orang. Itu termasuk juga pola pikir loh, ternyata. Yang tidak iri dengan wah temanku kok seperti itu. Dimulai dari pola pikir. Makanya ada satu buku yang nanti coba cari di Gramedia, Sasaran Iblis, tempat yang paling strategis untuk menyerang kehidupan orang Kristen itu di sini. Peperangan di pikiran. Wah, temanku kok bisa iki ya, wah gegek nang gitu, wah gegek nang. Hanya di sini. Makanya hal itu yang mudah ditimbulkan oleh iblis. Kita ditanamkan takut hantu itu dari kecil. Dari mulai anak pikiran, wah nanti kamu ini ya, kamu ini ya. Dari pikiran, tanamkan terus. Di luar negeri itu tidak ada manusia takut hantu. Tidak seperti di sini. Wah, kembang itu yang peri. Ditanamkan terus dari kecil. Mau bau melati hati-hati loh ya. Dan yang lewat kuburan permisi dulu. Itu cuma ada di Indonesia. Karena ditanamkan terus di pikiran. Kalau lewat kuburan harus permisi dulu. Atau kalau lewat terowongan langsung dulu. Lewat pikiran semuanya. Yang keenam, pola pikir selalu membuat kita untuk berpikir positif dan menyebarkan hal-hal positif. Yang ketujuh, pola pikir kita membawa kita untuk hidup sehat. Ternyata pola pikir kita itu mempengaruhi kesehatan kita. Nah, buat ibu-ibu yang mau diet berarti dimulai dari pola pikir. Ya, bukan dari makanannya, jangan memusuhi makanannya, tapi merubah pola pikir dulu. Kalau kita memusuhi makanan, wah semakin sengsara. Saya itu diet tidak pernah berhasil. Ya, berarti harus pola pikirnya yang dirubah. Jangan memusuhi makanan, pola pikir. Untuk apa? Oh, hidup sehat. Kamu tidak makan ini untuk hidup sehat. Saya itu masih muda tapi asam urat. Dimulai dari pola pikir. Kalau kita tahu kita asam urat ya, saya mulai kurangi yang namanya gorengan, kacang. Nah, asam urat saya kurangin ya, bukan salah saya gitu ya. Kacang itu di rumah wah, mami itu nomor 1 gitu. Satu toples habis sendiri. Mungkin rela nggak makan nasi, tapi kacang harus ada. Tapi tahu dia asam urat, nah, tapi enak ya wes. Kembali di pola pikir. Ketika kita tahu, wah aku asam urat loh, ya jangan makan. Tapi kalau nggak enak ya udah. Bukan makanannya yang salah, kitanya yang salah. Makan sewajarnya. Dikatakan di Alkitab minum anggur itu boleh, tapi jangan sampai memabukkan. Wajar. Yang terakhir, pola pikir itu membuat kita tetap bersemangat walaupun dunia tidak bersahabat. So memiliki pola pikir. Walaupun dunianya mungkin baru perang, Ukraina perang dengan Rusia, harga Indomie melambung, tapi percaya ketika kita punya pola pikir yang sehat ya lakukan, situasi tidak akan mempengaruhi kita. Sukacita selalu ada di dalam hati kita. Nah, cara membangun pola pikirnya gimana? Saya kasih 3 tips yang paling sederhana. Yang pertama,
selalu berada pada komunitas yang tepat. Lingkungan yang paling utama itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Teman-teman yang kita pilih, pola asuh keluarga kita, itu yang paling utama mempengaruhi pola pikir kita. Kalau kita punya keluarga yang pola pikirnya apa sedikit salah, banyak berantem, yang anak-anak juga akan jadi orang yang lebih temperamental. So, punyain komunitas yang tepat. Ya, saya sarankan di tempat ini adalah komunitas yang tepat. Seminggu sekali silakan bertemu di komsel-komsel supaya kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Kita bisa saling menguatkan. Saya di Solo, tapi saya masih ada iCare online dengan beberapa teman, dan saya terus bangun itu. Ya walaupun sudah tak seminggu sekali, kadang sebulan sekali, tapi timbulkan itu komunitas. Saya sama Mami juga berencana untuk bikin konser nanti. Mungkin kita akan mulai sebulan sekali. Ayo mulai punya komunitas yang tepat, punya orang-orang yang encourage hidup kita, mendorong hidup kita untuk kita lebih tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Gak cukup cuma 1 minggu sekali ke gereja, gak cukup 1 minggu sekali hanya dengar Tuhan. Karena sepanjang hidup kita itu perang terus. Kita itu setelah dari tempat ini, kita itu ada di medan perang. Dan kalau kita cuma dikasih makannya seminggu sekali, sampai di luar kita perang pakai lapangan, nggak kuat. Antara kita meninggal atau kita ditawan musuh, pilihannya cuma itu. So ayo mulai timbulkan, mulai ada komunitas yang bertumbuh bersama. Yang kedua, belajar untuk keluar dari zona nyaman. Ya udah, aku dikasih Tuhan seperti ini, ya terima kasih. Tuhan mau kita belajar lebih. Cari apa yang Tuhan mau. Oh, aku dipilih Tuhan untuk jadi benar. Oke, it's good. Itu baik. Tapi ngapain setelah jadi WL? Tanya Tuhan, keluar dari zona nyaman. Oh, aku jadi asyir aja, shalom. Apa hanya sebatas itu? Keluar, tanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau berbuat lebih besar? Yang terakhir, ubah kebiasaan Anda. Kebiasaan yang seperti apa? Banyak orang Kristen itu rutinitas, bangun pagi, berdoa, mandi, makan, berdoa dulu sebelum makan, pergi kerja, nanti malam doa lagi. Ayo ubah rutinitas itu. Cari waktu khusus untuk kita bisa praise and worship, berdoa sama Tuhan. Jangan jadikan sebuah doa itu rutinitas. Saya tuh sering ditanyain Mami, sebelum makan kok ada nggak berdoa? Doa itu bukan rutinitas sebelum makan. Ini itu aku mengucap syukur sama Tuhan. Terus kalau kita makan dan berdoa terus sesat gitu ya, jadi rutinitas, jadi sesuatu yang salah. Rubah, jangan jadikan kekristenan itu sebuah rutinitas. Jangan jadikan gereja itu sebuah rutinitas yang oh ya wes hari Minggu aku harus ke gereja. No. Tapi jadikan itu sebuah lifestyle, gaya hidup. Ketika itu jadi gaya hidup, kalau kita nggak pakai ya kurang. Contoh, handphone ini udah jadi satu kebutuhan primer saya kira. Orang kemana-mana pasti pakai handphone. Jujur sama saya, kalau keluar rumah nggak pakai handphone pasti kerasa ada yang kurang. Wah, balik sih ambil handphone. Sama halnya, ketika kita tahu kita ke gereja ini gaya hidup, pasti ada yang kurang. Ubah. Jangan jadikan sebuah rutinitas aja. Jangan jadikan baca Alkitab itu sebuah rutinitas. Oh, saya harus baca Alkitab
satu pasangan. Tapi jadikan itu lifestyle, gaya hidup. Ketika kita tidak baca Alkitab, kamu tuh lapar. Apa sih yang Tuhan mau cerita nih ke aku hari ini? Tapi kalau jadi gaya hidup ya udah selesai, amin, beres. Banyak Kristen yang rutinitas. Termasuk kadang saya juga rutinitas. Bangun pagi cepet-cepetan doa. Wis setengah. Jadi rutinitas. Tuhan ajarkan, kalau kamu tidak mau jadi rutinitas, bangun lebih pagi. Ubah dulu pola pikir kita. Itu yang mau saya sampaikan buat teman-teman di tempat ini. Biar Tuhan terus yang tuntun kita untuk kita punya pikiran yang sehat. Supaya apa? Supaya kebenaran Tuhan itu bisa disampaikan. Supaya kebenaran Tuhan itu bisa terus memberkati orang-orang di tempat ini. Khususnya saya rindu di area ini, gereja kita boleh jadi berkat. Boleh menceritakan kebenaran Tuhan. Dengan dimulai dari apa? Pola pikir kita. Kalau orang Kristen pola pikirnya sama aja dengan orang dunia, tidak ada spesialnya. Orang malas. Ngapain aku jadi Kristen? Tapi ketika kita ada sesuatu yang dirindukan, ketika kita ada sesuatu spesialnya, orang itu pasti bertanya, itu setiap minggu ngapain? Orang yang di situ kok hidupnya berbeda. Pasti penasaran. Ibu bapak kalau beli produk tiap keran pertama kali pasti apa? Penasaran. Oh, lagi tenang tuh rambutnya sama orang ini. Pasti penasaran. Buat orang-orang sekitar kita itu penasaran dengan hidup. Kamu bisa ya? Apa rasanya ya? Tapi kamu tidak penasaran. Sangat gampang kita mengatakan sebuah kebenaran. Yuk, buktinya aku bisa cerita seperti itu. Oh ya teman, tas sampahnya bagus. Oh ini loh, udah pakai kok benar-benar bagus. Wah, pasti udah. Oke, aku besok dulu. Kehidupan manusia seperti itu. Itu yang saya mau sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Paulus. Luar biasa, saudara ya. Puji Tuhan, kita harus mulai berpikir apa yang kita pikirkan. Ya, saya bersyukur bahwa Tuhan terus melengkapi kita dengan tema yang pendek ini, terus makin padat dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, berangkat dari kebenaran. Sekarang kita lihat dari pikiran yang sehat. Saya yakin kalau adonan itu malik pas, ya, maka roti kita jadi yang hebat. Dan hari ini kita bersyukur untuk itu. Terima kasih, kami luar biasa. Yuk kita berdoa. Wow, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau terus memperlengkapi kami. Jangan pola pikir kami. Karena kami sudah memahami bahwa kami memiliki pikiran-Mu. Kami sudah yakin betul, siapapun kami, sesederhana pun kami adalah ciptaan-Mu, masterpiece-Mu yang dahsyat. Karena Engkau memberi pikiran-Mu di dalam pikiran kami.
Terima kasih Tuhan, bentuk terus pola pikir kami semakin selaras dengan pikiran-Mu. Ajar kami untuk belajar terus-menerus, sehingga kami boleh memikirkan hal-hal yang besar dari Engkau. Dan gaya pikiran kami mempengaruhi gaya hidup kami, ya Tuhan. Terobosan-terobosan yang luar biasa yang Roh Kudus kerjakan dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami terus meningkat dalam kedewasaan, punya pola pikir yang selalu berhubungan dengan pikiran, berkorelasi dengan Engkau terus-menerus, sehingga dari sana kami memperoleh karakter-Mu, kebiasaan-kebiasaan dari surga yang terus menjadikan kami semakin serupa dengan Engkau. Beri kami pola pikir yang berkeputusan untuk selalu berpihak kepada-Mu, selalu setuju dengan keputusan-Mu. Karena kami tahu ketika kami membuka hati kami dan setuju kepada setiap bagian dari pola hidup yang Engkau sudah rancangkan bagi kami, maka kami sendiri akan takjub betapa luar biasa dan dahsyatnya Engkau. Ampuni segala keterbatasan, sehingga kami sering membatasi Engkau dalam hidup kami, ya Tuhan, dengan mengandalkan apa yang manusiawi. Terima kasih Tuhan untuk Fani yang Engkau pakai menjadi pesan Tuhan dalam hidup kami jemaat-Mu saat ini. Berkati anak-Mu ini melimpah menurut segala berkat surgawi yang Engkau sudah sediakan padanya, menurut waktu Tuhan, waktu-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya sudah diberkati banget dengan firman Tuhan. Tetapi ada satu yang perlu saya koreksi, Pak. Saya S2 saja ada 6 tahun. Harusnya 2016 sudah ujian proposal dan sebagainya, dan tinggal lanjut ke penelitian, tetapi mandek. 6 tahun lamanya sudah DO sebetulnya, tetapi kemurahan Tuhan ketika Tuhan bangkitkan lagi untuk mulai fokus lagi, agar dengan pertolongan Tuhan tahun 75 nanti ulang tahun saya berhasil menyelesaikan. Itu menjadi hutang. Jadi saya masih S1 setengah. Tuhan itu luar biasa, dan satu demi satu apa yang Tuhan taruh dalam pikiran saya, lalu mengambil fokus untuk berkeputusan tadi, satu demi satu Tuhan jawab. Laptop
laptopnya sudah ketinggalan zaman. Gak ada duit untuk beli laptop baru. Sehingga kalau harus mengikuti aplikasi-aplikasi yang menjadi standar perguruan, saya sudah tidak mungkin. Tapi dosen sudah memberi kelonggaran, tidak apa-apa, tidak usah pakai aplikasi, manual aja. Tapi Tuhan berkati saudara. Kemudian kemarin sudah saya saksikan, saya harus minta waktu. Sebetulnya Rabu itu sudah ujian proposalnya, tesis bab 1 sampai bab 3. Tapi Tuhan beri pengurangan untuk mendapat tambahan waktu. Berhubung pada waktu itu ada diagnos dokter, mata kanan saya harus operasi glaukom. Itu dibuat sayatan di putih mata, lalu dibuat drain, dibuat saluran air mata, supaya air mata tidak menimbun di sekitar mata yang membuat tekanannya jadi tinggi, seperti bendungan yang. Dan kami berdua akhirnya berdoa sepakat setelah membaca banyak penjelasan di jurnal kesehatan untuk memutuskan tidak operasi. Lalu kapan itu kami kontrol dokter mata sebelum kami minta atau kami menyatakan keputusan kami untuk menolak operasi. Ternyata tensi mata saya sudah normal 16/20, itu sudah normal. Lalu dokter berkata, jadi operasi satu demi satu Tuhan jawab. Dan saya yakin Tuhan akan menolong sampai selesai. Dan apa yang menjadi tekad saya itu bukan benarnya sebetulnya, karena saya sudah menyampaikan kepada direktur pasca sarjana, saya minta dibimbing, tidak usah ujian formal, tetapi yang penting penelitian saya jalan di bawah bimbingan Bapak sampai selesai non-degree. Yang penting saya sudah mendapat tambahan pengalaman untuk meningkatkan pelayanan di dalam memperlengkapi jemaat. Tapi dosennya yang berkata, emang Pak, kalau non-degree energi yang dipakai sama dan seterusnya, sudah degree aja akhirnya maju. Jadi itu mendekati S2. Kalau S3 nanti tetap belum. Puji Tuhan. Baik saudara, selesai ibadah nanti pengurus akan tinggal untuk rapat persiapan hal-hal teknis mengenai Natal yang semakin dekat. Itu saja. Ulang tahun. Ada yang ulang tahun dalam minggu ini? Silakan berdiri. Wow. And saya itu satu kali ke mini kacauan saudara, dan saya kecewa banget. Karena mini angel itu orang yang tahu saudara. Yang enak itu yang setan-setan itu. Tapi ini beda, ya. Ini angel, keren Tuhan. Ya kita berdoa.
Tuhan menjamah engkau. Tuhan memberi engkau sukacita untuk menikmati masa mudamu. Tuhan sudah membentuk engkau melalui orang tuamu, pemeliharaan mereka, perhatian mereka, tetapi Tuhan sendiri juga tidak tinggal diam. Dia terus melindungi engkau, menyertai engkau, memberi apa yang engkau inginkan. Karena Tuhan berkata, kalau engkau bersuka cita kepada Tuhan, maka segala keinginanmu akan diberikan. Bersuka citalah terus anakku di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberi engkau masa depan yang luar biasa. Betul-betul menikmati kasih karunia Tuhan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat ya, selamat hati. Ini ikut dikasih selamat. Yuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat Rasul. Saudaraku yang terkasih, engkau menjadi pusat perhatian Tuhan, sehingga segala sesuatu yang terbaik sudah disediakan. Bahkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus, tidak ada yang mustahil karena engkau sudah mengalami shalom. Engkau tinggal terus masuk menikmati bagian dari kekekalan. Sementara engkau hidup masih dalam dunia yang fana. Tidak ada yang sia-sia, yang ada memang kefanaan. Tetapi Tuhan membungkus kefanaanmu. Sehingga sementara engkau masih banyak keterbatasan, Tuhan memberi engkau kemampuan spirit, kemampuan roh dari Roh Kudus yang dahsyat untuk menerobos segala sesuatu dengan kemenangan yang besar. Sehingga engkau akan menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus. Sekarang pulanglah engkau dengan sukacita yang semakin melimpah dari sumber yang benar, yaitu sukacita dari Tuhan yang adalah kekuatan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa kita yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Engkau
warahmatullahi wabarakatuh.